dengan NIM 221155. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan LAN, MAN, dan WAN. Local Area Network atau LAN adalah sebuah jaringan komputer yang berada di area terbatas, misalnya di rumah, gedung, dan sekolah. Jadi LAN ini hanya mencangkup di dalam satu gedung saja dan tidak bisa lebih. Karakteristik LAN. LAN memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dengan jaringan lainnya. Berikut beberapa karakteristiknya. 1. Berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit, seperti rumah, kantor, kampus, atau laboratorium. Dan yang kedua, memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Ketiga, dapat berfungsi dengan baik tanpa akses internet. Jadi karakteristik LAN yaitu dapat diakses tanpa internet dan memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Fungsi jaringan LAN. LAN memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menghubungkan beberapa komputer dalam suatu area kecil. Jadi dalam fungsi LAN yang pertama ini, kita dapat menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam suatu area kecil atau suatu ruangan agar dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Yang kedua, mempercepat berbagi data atau program antar komputer di dalam jaringan. Jadi dari komputer-komputer yang sudah kita hubungkan di dalam suatu area kecil, maka kita akan berbagi data atau program atau file-file lainnya secara cepat dan lancar. Mengapa? Karena komputer-komputer yang kita sudah hubungkan itu hanya mencangkup area-area kecil saja, di mana ada 2 atau 3 lebih komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Yang ketiga, menghemat biaya karena perangkat dalam satu jaringan dapat digunakan secara bersama-sama, misalnya printer dan lain-lain. Jadi selain berbagi data dan memindah file dengan mudah, jaringan LAN yang kita gunakan juga bisa memungkinkan untuk berbagi printer. Hal ini akan mudah kepada seluruh pengguna dan menghemat pengeluaran biaya penggunanya. Komponen dasar LAN. Untuk membuat jaringan LAN dibutuhkan beberapa komponen dasar. Di antaranya yaitu yang pertama, workstation adalah sebuah node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Yang kedua, ada server. Server adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terhubung dalam suatu jaringan. Yang ketiga, ada link. Link adalah bagian yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Yang keempat, ada NIC atau Network Interface Card, merupakan rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol. Dan yang terakhir, ada network software, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan jaringan LAN. Kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Yang pertama yaitu kelebihan dari jaringan LAN, yaitu dapat digunakan untuk berbagai resource seperti printer, media penyimpanan, scanner, dan sebagainya. Yang kedua, menghemat biaya pengeluaran dengan menggunakan jaringan LAN.
Pengguna hanya perlu kabel UTP sebagai media penghubung antar komputer dan komponen pendukung seperti router atau switch. Yang ketiga, bisa dikombinasikan dengan jenis kabel yang lain seperti fiber optik, koaksial, atau UTP. Dan yang berikut adalah kekurangan dari jaringan LAN, yaitu yang pertama, sangat tergantung pada server pusat. Ketika komputer server terkena virus, otomatis semua komputer yang terhubung juga dapat terserang virus yang sama. Dan yang kedua, pada jenis jaringan LAN wireless atau tanpa kabel memiliki biaya instalasi yang cukup mahal ketika diterapkan pada lokasi yang luas. Yang ketiga, sistem keamanan yang rawan diretas. Yang berikut adalah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencangkup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Karakteristik MAN. MAN memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, meliputi area yang luas dan berkisar antara 5 sampai 50 km. MAN ini mencangkup area perkotaan. Yang kedua, MAN ini berukuran lebih besar serta biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Dan ketiga, MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. Yang pertama yaitu kelebihan. Pertukaran data dan informasi bisa lebih cepat dan akurat. Proses backup data dari segala macam tempat juga lebih mudah serta cepat. Dan yang terakhir, MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencangkup lingkup satu kota. Dan untuk kekurangan dari jaringan MAN yaitu yang pertama, biaya operasionalnya cukup besar. Dan kedua, biaya perawatannya juga terbilang sangat mahal. Ketiga, untuk memperbaiki jaringan MAN itu juga diperlukan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, rumit apabila terjadi trouble jaringan atau network troubleshooting. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network, merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencangkup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara. Dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunanya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Yang berikut adalah karakteristik jaringan WAN. Yang pertama yaitu untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, dapat melakukan paket data maupun frame antara router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang ketiga atau yang terakhir, WAN memiliki cangkupan area yang luas. Dan yang berikut adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan WAN, yaitu 1. Router digunakan untuk kemampuan dan bridge. Yang kedua, ATM switch digunakan untuk transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Yang ketiga, CSU atau DSU digunakan untuk mengkonversi sinyal digital dan analog
untuk mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang keempat, communication server adalah server khusus bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Yang kelima, multiplexer digunakan untuk mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Dan yang terakhir adalah X25 frame, digunakan untuk data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Kelebihan WAN yang pertama yaitu berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang terakhir, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan dengan jaringan ini. Kekurangan jaringan WAN. Yang pertama yaitu biaya operasional mahal. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang terakhir, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Yang berikut adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Yang dimaksud topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Topologi ini biasa digunakan di jaringan LAN dan jaringan MAN. Jenis topologi yang ketiga adalah topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan semua perangkat yang terhubung ke perangkat hub pusat. Jaringan star relatif mudah dipasang dan dikelola, tetapi kemacetan arus data dapat terjadi karena semua data harus melewati hub. Jenis topologi star ini biasa digunakan oleh jaringan LAN dan jaringan WAN. Jenis topologi yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk koneksi antara perangkat komputer yang akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Topologi mesh ini sendiri biasa digunakan di jaringan LAN, MAN maupun WAN. Jenis topologi yang kelima adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi
yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Jenis topologi ini biasa digunakan di jaringan MAN. Jenis topologi yang terakhir adalah topologi tree atau biasa disebut topologi pohon. Topologi ini adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Jenis topologi ini biasa dipakai di jaringan LAN dan jaringan WAN.